selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera. Tujuh anggota geng motor yang terlibat kasus pembegalan di Jalan Yosudarso Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu akhirnya ditangkap unit reskrim Polsek Medan Barat. 3 orang di antara ketujuh anggota geng motor itu yang ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Barat itu masih berstatus sebagai pelajar. Ketujuh anggota geng motor itu ditangkap di lokasi berbeda di kota Medan dan Aceh. Dari hasil pemeriksaan, petugas komplotan ini terakhir beraksi membegal pengendara motor di Jalan Yosudarso Medan, Sumatera Utara pada akhir Agustus lalu. Korban yang merasa ketakutan dengan terpaksa menyerahkan sepeda motor dan dompet miliknya kepada para pelaku. Dari tangan para tersangka, petugas menyita barang bukti 2 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan dan 2 bilah senjata tajam jenis samurai. Dari beberapa pelaku yang sudah berhasil kami amankan ini, 3 orang masih berumur di bawah 18 tahun atau masih dikategorikan sebagai anak. Dari tersangka-tersangka yang kita amankan ini hanya baru sebagian. Ada sekitar 7 orang lagi yang sudah kami identifikasi sebagai DPO atau daftar pencarian orang, di mana mereka juga memiliki peran-peran penting dalam melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan ini. Dalam melakukan kejahatan ini, mereka menggunakan beberapa senjata tajam. Pemirsa, sejumlah mahasiswa dan warga menggeruduk Mapolda Sumatera Utara. Masa menuntut pihak kepolisian agar menindaklanjuti laporan warga terkait pengerusakan lahan pertanian dan rumah warga. Inilah rekaman aktivitas penambangan bahan galian C yang diduga ilegal dan dikelola oleh pria berinisial HAS di Desa Seibamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Aktivitas ilegal ini dirasa sangat berdampak dan merugikan warga sekitar karena pihak pengelola merampas lahan milik warga dan beroperasi di luar titik koordinat sehingga warga kehilangan hasil pertanian sawit yang menjadi mata pencaharian masyarakat desa itu. Merasa dirugikan, warga pun melaporkan perbuatan pengelola ini ke Mapolres Langkat. Namun hingga saat ini laporan tersebut belum ditindaklanjuti. Kita udah investigasi ke lapangan, itu ada foto-fotonya juga Bang, bahwa galian C atas nama Hasan, dia merusak lahan masyarakat tanpa kompensasi. Udah. Kemudian penampung galian galian C Hasan ini, PT Utama Karya. Seharusnya itu kan BUMN, seharusnya dia memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Jangan menampung galian C yang tidak ada izin, yang ilegal. Kita menyampaikan terima kasih atas segala kritik yang disampaikan oleh adik mahasiswa terkait dengan proses penanganan laporan di Polres Langkat. Kemudian yang kedua, bahwa unjuk rasa itu kan diatur di dalam undang-undang dan kewajiban kita adalah memberikan pelayanan, memberikan ruang dan pengamanan tentunya kepada setiap pengunjuk rasa agar bisa berjalan dengan aman sesuai dengan koridor dan rambu-rambu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Terkait dengan aspirasi yang diberikan, tentu kita akan menerimanya dan kita akan menindaklanjutinya untuk proses jika ada memang unsur pidananya, tentu kita akan menindaklanjuti proses pidana itu. Kalaupun ada keterlibatan dugaan ada oknum dan lain segala macamnya, tentu juga ada mekanisme yang diberlakukan. Dalam aksi damai ini, warga berharap mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang mereka alami. Dari Kabupaten Langkat dan Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kebakaran gudang ikan teri di Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa malam ternyata dimanfaatkan oleh sejumlah orang untuk melakukan penjarahan. Sejumlah orang kedapatan mencoba menjarah ikan teri di lokasi kebakaran.
Penjarahan ikan teri bermula saat 2 orang pemuda mendekati tumpukan ikan teri yang telah dievakuasi pekerja dan pemilik gudang dari lokasi kebakaran. Kedua pemuda itu kemudian mengangkat 2 keranjang berisi ikan teri sambil berteriak dan memindahkannya ke lokasi lain. Mengetahui keranjang berisi ikan terinya dibawa oleh orang tak dikenal, pemilik gudang pun marah dan memanggil petugas keamanan. Keributan pun sempat terjadi antara kedua pelaku dengan pemilik dan pekerja gudang. Namun hal itu dapat segera dilerai oleh petugas Babinsa. Kita dengan Polres dan Polsek Belawan langsung turun ke TKP. Kemudian tadinya ada riak-riak mau penjarahan, bisa kita saksi dan kita amankan. Dan sekarang situasi sudah aman. Kondisi Pak. Nggak ada yang diamankan pelaku atau apa? Pelakunya hanya antisipasi aja, tidak diamankan agar jangan terjadi timbulnya pencurian-pencurian yang terjadi sehingga anggota dari kepolisian turun ke tempat kejadian kebakaran. Kedua pelaku yang sempat diamankan telah dilepaskan oleh petugas. Sementara barang-barang berharga dan ikan teri yang berhasil dievakuasi dari kobaran api diangkut menggunakan truk ke lokasi yang lebih aman. Sebelumnya, Selasa malam, 2 gudang penyimpanan ikan milik nelayan di Belawan ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Seorang perempuan yang merupakan pegawai negeri sipil ditemukan tewas mengenaskan di sebuah mobil di tempat parkir gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Riau. Jasad wanita ditemukan dalam kondisi leher terikat. Sejumlah pegawai DPRD digegerkan dengan adanya temuan mayat seorang wanita di basement parkiran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru. Tim identifikasi dari Polda Riau dan Polresta Pekanbaru langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil olah TKP dan melakukan identifikasi, ditemukan mayat tersebut warga Kota Pekanbaru berinisial FY dan berprofesi sebagai PNS. Tubuh korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup di kursi bagian tengah mobil dan leher terikat kain. Jelaskan di sini, saat ini kita dari Satreskrim Polresta bersama-sama dari identifikasi Polda dan dari Polsek Bukit Raya melaksanakan olah TKP dan mendatangi TKP dengan adanya informasi diduga bahwa ada korban perempuan di dalam mobil meninggal dunia dalam posisi tergantung. Oke, pada saat informasi ini kita tindak lanjuti dengan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk diotopsi. Petugas juga telah memeriksa sedikitnya 19 saksi. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin Darmawansyah, TV One mengabarkan. Tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung meringkus seorang pria perakit senjata api lengkap dengan amunisinya. Tak hanya senpi rakitan, petugas juga menemukan 5 kg ganja dari rumah tersangka. Setelah meringkus tersangka bernama M. Ali, petugas dari tim khusus anti bandit 308 Polresta Bandar Lampung kemudian menggeledah rumah kontrakan tersangka di Pekon Ampai, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Lampung. Sini Pak, masuk Pak. Masuk dalam. Dari dalam rumah kontrakan yang dihuni tersangka ini, petugas kembali menemukan barang bukti berupa senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya, serta 10 paket ganja ukuran sedang seberat 5 kg yang disimpan di dalam kardus. Tolong Pak ya, lihat Pak ya. Usai mendapatkan barang bukti dari rumah tersangka, petugas kemudian membawa tersangka berikut barang buktinya ke Mapolresta Bandar Lampung guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Menurut petugas, tersangka ditangkap karena kerap membawa senjata api rakitan setiap keluar rumah. Warga yang gerah dengan sikap tersangka kemudian melapor ke petugas. Senjata api rakitan dan airsoft gun yang sering dibawa oleh pelaku yang patut diduga dikuasai dan digunakan yang tidak baik, setelah diamankan
anggota TKP 308 Presisi Polresta Bandar Lampung melakukan penggeledahan di rumahnya bersama warga dan ditemukan 5 kilo ganja yang kemudian kita amankan beserta amunisi. Barang bukti ganja dan senjata api rencananya digunakan dia untuk pribadi atau untuk dijual lagi, Bang? Jadi ganja itu dia transport ke rokok-rokok tertentu, jadi rokok dengan rokok untuk dijual kembali. Dari pemeriksaan awal, tersangka mengaku mendapatkan 2 pucuk senjata api rakitan beserta 50 butir amunisi aktif dari seorang rekannya berinisial AG di Mesuji, Lampung. Sementara 5 kg daun ganja kering didapatnya dari seseorang di Kelurahan Bakung, Bandar Lampung. Atas perbuatannya, tersangka kini mendekam di ruang tahanan Polresta Bandar Lampung. Ia pun dijerat pasal berlapis tentang kepemilikan senjata api dan juga pasal tentang penyalahgunaan narkoba. Dari Bandar Lampung, Pujiansah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kabar Sumatera akan kembali dengan sejumlah kabar menarik usai jeda. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih, sayang? Bukan kamu, Mas. Ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis, sayang. Dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Pemirsa, sejumlah prajurit TNI di daerah mengecam pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon yang menyebut TNI bak gerombolan melebihi ormas. Mereka menegaskan bahwa TNI adalah pasukan terlatih yang tetap solid. Tidak solid. Jajaran Korem 011 Lilawangsa Lok Sumawe Aceh tak terima dengan pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon saat rapat dengan jajaran petinggi TNI Angkatan Darat. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Infanteri Bayu Permana, menyayangkan seorang anggota dewan menilai TNI seperti gerombolan. Dengan pengucilan Kolonel Infanteri Bayu Permana menegaskan bahwa TNI tetap solid. Bahwa kita di sini tetap solid, apa yang disampaikan itu tidak benar. Dari anggota Dewan di Komisi 1 Effendi Simbolon itu tidak benar. Dan kita juga bahwa kita tidak menerima apa yang disampaikan bahwa kita ini adalah gerombolan. Bahwa kita tidak terima bahwa kita ini ada ormas. Kita adalah satuan yang terlatih, yang dapat dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Kita tetap kompak dan kita satu komando apa yang disampaikan oleh pimpinan kita. Pernyataan kekecewaan ini disampaikan pada pengarahan jajaran Korem 011 Lilawangsa di Lok Sumawe. Bersama prajurit tetap solid. Komandan Korem 073 Makutarama Salatiga memprotes pernyataan Effendi Simbolon soal TNI seperti gerombolan melebihi ormas. Mereka menilai hal itu tak pantas diucapkan oleh seorang wakil rakyat karena TNI terlatih dan profesional.
rakyat dan tentara profesional. Apa profesional? Ya karena dilatih, dilengkapi, ya, tunduk kepada hukum baik nasional maupun internasional dan diperhatikan kesejahteraannya. Makanya sangat naif sekali apabila seorang anggota DPR yang merupakan lembaga terhormat yang mewakili rakyat mengatakan bahwa TNI adalah gerombolan atau ormas. Tidak pantas itu. Ya. Kolonel Infanteri Purnomo Sidi juga mengingatkan Effendi Simbolon bahwa prajurit punya jiwa korsat tinggi demi menjaga NKRI. Dari Lok Sumawe Aceh dan Salatiga Jawa Tengah, Saiful MDA, Aditya Bayu, TV One mengabarkan. Setelah mendapat kecaman dari berbagai daerah, anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon akhirnya meminta maaf atas pernyataan yang menyinggung anggota TNI. Effendi menggelar keterangan pers mengenai pernyataannya yang dinilai menghina marwah TNI di Gedung Nusantara 1 DPR RI. Selain meminta maaf, Effendi terlebih dulu mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan ormas yang tidak harmonis. Pernyataannya itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat dengan TNI dan Kemhan pada 5 September lalu. Sejak itu bermunculan protes dari TNI sejumlah daerah di seluruh Indonesia yang mendesak Effendi untuk meminta maaf secara terbuka. Saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, sampai Perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak, ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin, ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Berikutnya pemirsa, aksi pembobolan data yang dilakukan hacker Bjorka membuat pemerintah mengambil langkah serius. Gambaran siapa pelaku peretasan sudah dikantongi. Meski Bjorka dianggap tidak memiliki skill hebat dalam peretasan, pemerintah tetap akan membentuk Satgas khusus. Siapa sebenarnya sosok hacker Bjorka? Apakah identitasnya bakal segera terungkap? Aksi hacker Bjorka membobol data lembaga pemerintahan dan identitas pejabat membuat heboh publik. Pemerintah menilai aksi peretasan yang dilakukan Bjorka belum terbilang hebat. Hingga kini belum ada data negara yang dibobol. Motif Bjorka juga dianggap beragam. Data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gado-gado, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh, itu hanya ingin memberitahu kepada kita, menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini tidak. Namun pemerintah tetap menganggap serius aksi peretasan Bjorka. Perburuan terhadap Bjorka terus dilakukan. Gambaran siapa pelaku sudah dikantongi. Kita terus menyelidiki. Karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Sebelumnya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian meminta publik tetap tenang karena belum ada sistem elektronik yang diserang hacker.
Sekarang saya tanya, ada sistem elektronik yang terganggu enggak di Republik ini? Tidak ada ya. Berarti ancaman ini masalah itu gimana Pak? Kita respon. Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang aja, ya. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara. Sistem ya. Bicara data ini ya sudah seperti yang ada di. Merespons aksi Bjorka, pemerintah membentuk Satgas khusus. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, selain membangun sistem siber yang lebih canggih, pembentukan Satgas khusus juga akan bertepatan dengan DPR yang akan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di DPR. Akankah identitas Bjorka sang peretas segera terbongkar? Tim TV One mengabarkan. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI sepakat akan menghapus daya listrik sebesar 450 volt ampere. Pelanggan daya listrik 450 volt ampere nantinya akan dinaikkan menjadi konsumen 900 volt ampere. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR sepakat untuk menghapus daya listrik sebesar 450 volt ampere. Pelanggan daya listrik 450 volt ampere yang selama ini mendapatkan subsidi dari pemerintah nantinya akan dinaikkan menjadi golongan 900 volt ampere. Sedangkan sebagian konsumen rumah tangga 900 volt ampere yang masih menerima subsidi akan dinaikkan menjadi 1.200 volt ampere. Menurut Ketua Banggar DPR Said Abdullah, penggunaan daya sebesar 450 volt ampere saat ini sudah tidak lagi relevan. Ini Bapak Ibu sekalian kami jadikan kebijakan sampai nanti di sidang paripurna. Supaya kita semua care, supaya kita peduli. Kalau kita bicara orang miskin, miskin yang mana sesungguhnya? Kalau 450 naik ke 900, kita bela betul orang miskin. Jangan kemudian dia lagi nyuci baju, tiba-tiba suruh matiin dulu karena kulkasnya mati, karena PLN-nya jelek. Tapi kalau 450 Pak Febri dijadikan ke 900, yang 900 naik ke 1.300, satu sisi bantu oversupply, satu sisi menjadi kebanggaan bagi masyarakat. Penghapusan daya listrik 450 volt ampere salah satunya bertujuan menyerap listrik PLN yang saat ini mengalami kelebihan pasukan atau oversupply. Selain itu, subsidi listrik golongan rumah tangga 450 ampere yang seharusnya masuk dalam kategori masyarakat miskin belum semuanya tepat sasaran. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik usai jeda. Tetap bersama kami. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren!
Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, 6 bajak laut ditangkap Polda Jambi, di mana mereka kerap beraksi di perairan Laut Timur Sumatera. Kelompok bajak laut beraksi di perairan timur Sumatera. Mereka terkenal sangat berbahaya. Tak segan mereka melukai nahkoda dan ABK yang tidak mau menyerahkan muatan kapal. Dari 6 bajak laut yang ditangkap, seorang diantaranya berperan menjual dan menampung semua barang hasil kejahatan. Seluruhnya warga Kuala Laut Timur, Jambi. Menangkap 6 orang tersangka perompak yang terjadi di Kuala Lambur Luar, Muara Sabak Timur. Nah, jadi ke-6 orang ini ada 2 peran yang berbeda. Yang 5-nya adalah 365. Kemudian yang 1480. Dari tangan para perompak kelas kakap tersebut, polisi menyita sejumlah alat navigasi, 2 kapal dan puluhan ton ikan. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Bazar murah sembako yang digelar oleh Dinas Pangan dan Perindak disambut antusias emak-emak Kabupaten Karimun. Bazar murah digelar untuk menjaga inflasi pasca kenaikan harga BBM. Lebih mahal, ya? Ratusan emak-emak di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau menyerbu stan penjualan sembako yang dilayani langsung oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq. Bazar sembako murah yang digelar oleh Dinas Pangan dan Perdagangan Kabupaten Karimun bekerja sama dengan berbagai distributor dan petani lokal. Sembako yang dijual lebih murah, 3 hingga 4 ribu rupiah jika dibandingkan dengan harga pasar. Adapun yang dijual yakni beras, gula pasir, telur, cabai, minyak hingga daging dan bawang serta produk pertanian lokal lainnya. Lebih inilah. Lebih murah. Pasar. Tadi beli apa juga? Beli bulu ya kak ya? Berarti harganya lebih rendah daripada pasar ya kak ya? Berapa ribu kak? Bandingan kemarin 2-3 lah. 2-3 ribu ya kak ya? Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Karimun, Sukrianto, mengatakan bazar ini merupakan upaya pemerintah untuk menstabilkan harga pangan pasca kenaikan BBM serta mempermudah masyarakat mendapatkan sembako murah dengan kualitas baik. Selisih dari harga pasar daging contohnya di pasar 105.000, di sini kita jual 90.000. Kemudian telur di pasar 53, di sini 45. Ada juga gula, yang goreng, ada tapi yang jelas harga yang di sini di bawah di harga pasar. Bupati Karimun meminta Dinas Pertanian dan Pangan bersama distributor untuk terus mengadakan bazar murah di setiap kecamatan hingga bulan Desember mendatang. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Alboin Jupri, TV One mengabarkan. Dan kabar tersebut mengakhiri Kabar Sumatera hari ini. Saya Jasmina Rahmadi mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.